Sama ya mungkin orang tua lu ya. Orang tua gue selalu bilang sama diri gue kayak gitu. Ketika kamu sukses, ketika kamu ini apa namanya bahagia, kamu udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Arif Ramdhani, ditemenin sama siapa nih namanya nih? Aryo and Aprimu Arif. Oh, Ya. itu Aprimu panggilannya. Arif. Nah, dipanggilnya itu Karyo. Ya, Karyo. Karyo Bundo, siapa tahu nanti punya masakan Padang ya kan. Amin. Nah, lu kemarin lu lulus langsung kerja ya? Apa nyari apa namanya lu nganggur dulu atau gimana tuh? Apa lu langsung beranjak dari Lampung ke sini gitu? Lu kan Enggak. awalnya dari Lampung ya? Iya, Lampung iya. mana tuh? Lampung Suji gua. Mesuji ya? Iya. Kabupaten Mesuji itu paling ujung ya? Paling Paling ujung. Udah jauh lah ya kayaknya. Di pelosok lah ya, ibaratnya pelosok ya. Pelosok gak sih? ya betul. Nah gitu ya. Nah, kalau misalkan lu suka ini gak sih, kasihan gak sih sama anak-anak muda yang terjerumus sama tawuran, begal dan lain sebagainya, tindak kriminalitas yang merugikan dirinya sendiri, itu gimana menurut lu? Saya nggak sih? Kalau gua sih nggak, kalau sama anaknya sih gua nggak kasihan ya. Gua lebih kasihan ke orang tuanya sih. Iya sih, bener-bener Bener kan? Iya. Kalau anaknya bodo amat, itu kan apa nafsu dia sendiri kan. Ya, kalau orang tuanya dia udah melahirin dia, udah ngasih makan tiap hari kan. Ya kalau orang tuanya itu mampu, kalau dia harus nyari dari pagi sampai malam nggak tahu apa namanya, Iya, nggak tahu benar-benar ya. waktu. Iya, Terus iya. anaknya kayak gitu. Iya, Iya, kalau dia nggak kenapa-napa, Iya, ya, iya. kalau kenapa-napa Iya, siapa yang iya, iya, susah? Orang tua lagi kan. Kadang gue suka mikir gini ya, Yo, ya, anak-anak muda sekarang gitu. Dan gue ngeliat ya langsung secara jelas itu orang tuanya banting tulang, dia dagang gerobak gitu kan, keliling gitu kan, tapi anaknya hura-hura gitu kan. Iya. Hura-hura dalam hal apa, kayak nongkrong gitu, dan dia juga pengen beli motor yang bagus, dia nuntut sama orang tuanya harus beli motor yang begini, kalau dia nggak mau begini dia bakal bertingkah yang aneh-aneh, dan orang tuanya itu mengusahakan gimana anaknya itu bisa mendapatkan fasilitas ya mungkin punggung orang tua itu ini ya apa namanya berat ya, cuma dia nggak kepengen anaknya itu terlantar gitu, dan dia nggak mau kecewa gitu. Dia nggak mau ngecewain anaknya gitu loh, padahal anak ini cuman kayak nggak bisa mikir gitu yo, ya nggak sih yo. Jadi kayak gue tuh merasa, gue pernah negur orang itu tuh kayak gitu, anak-anak kayak gitu, lu mau jadi apa gitu, lu nggak kasihan sama orang tua lu di saat dia lagi susah, dia mengusahakan, dan bahkan banyak ya yang bikin snap atau apa gitu, di balik makanan lezat yang kau makan ada ibu yang kelaparan. Iya nggak sih, cuma pengen lihat anaknya bisa makan doang. Iya nggak sih, dan dia bahkan ngemut-ngemutin tulangnya dan lain sebagainya, dan dia nggak mikir di arah sana gitu. Itu loh anak-anak zaman sekarang tuh seperti itu. Mungkin ya dibangunnya channel YouTube ini ya buat apa ya, buat menjadi edukasi ya, karena channel YouTube ini kan judulnya gini ya, cerita inspirasi kalangan bawah. Kenapa gue pengen kalangan bawah? Karena ya gue jujur gue nggak bisa ke atas gitu loh. Gue jujur nggak bisa ke atas, tapi di balik inspirasi orang bawah, dia punya inspirasi agar kita bisa memotivasi diri kita. Iya nggak sih? Iya, Ya itu loh maksud gue. Karena kenapa, kita ya lu lihat sendiri orang-orang yang di atas itu udah pasti udah sukses gitu dan lain sebagainya. Ya mungkin nanti gue bakal ada podcast apa namanya, kayak talk show gitu nanti sama siapa, PT mungkin ya, mungkin agak jarak 2 bulan atau mungkin 1 bulan gitu. Itu ya itu gue sangat merugikan lah ya, maksudnya anak muda zaman sekarang kok nggak ada yang namanya
attitude gitu dan lain sebagainya. Padahal attitude itu penting gitu kan. Untuk benar-benar. Ya kan attitude itu penting banget gitu loh. Lu gak punya keahlian gitu loh dalam hal apapun, tapi kalau lu punya attitude, lu bakal hidup. Iya nggak sih coy? Iya kan gitu loh. Sopan santun dan sebagainya itu loh. Sedih nggak kalau misalkan orang tua yang selama itu ngebesarin dia, ngumpanin dia biar dia punya angan-angan anaknya itu bisa membanggakan keluarganya, keluarga besarnya, mengangkat derajatnya gitu. Sedih gak sih kayak gitu? Ya sedih. Sedih banget. Sedih. Gue kadang suka nangis sih. Gue mikir kayak gitu. Seandainya kalau gue berandai-andai, gue selalu berandai-andai. Seandainya gue jadi mereka gitu, apa yang akan gue lakukan nanti? Ya mungkin kita semua punya privilege ya. Ya semua orang pasti punya privilege kan. Mana ada orang-orang yang punya usaha punya apa dari nol gitu. Nggak ada. Pasti semua orang punya privilege. Cuman bagaimana caranya dia bisa memanfaatkan privilege-nya itu. Iya nggak sih? Iya benar. Banyak orang punya privilege cuma nggak dimanfaatin. Iya nggak sih? Benar. Kayak orang-orang bawah. Gue mulai usaha gue dari nol, nggak ada yang ngebantuin siapapun. Iya lah, lu emang nggak dicukupin sama kebutuhan lu sama orang tua lu? Iya. Dikasih makan, minum susu gitu kan? Ya kalau lu dari bayi dan sebagainya lu bisa nyari susu sendiri itu bagus gitu. Nah, ya beda kan? Semua orang punya privilege gitu. Tapi bagaimana cara dia memanfaatkan itu gitu. Nah, ini gue mau cerita sedikit nih yuk. Menurut lu nih, apa sih? Sebenarnya di dalam pikiran lu, ketika lu ngelihat orang-orang di pinggir jalan, manusia gerobak, silver dan lain sebagainya, apa sih di dalam hati lu? Kalau buat yang ini ya, kalau manusia silver apa itu gue kurang sih. Menurut gue lebih miris ke orang tua nih udah lansia itu masih dagang. Itu lebih miris banget ketimbang anak muda yang punya kaki tangan tapi dia jadi manusia silver, gitu kan. Iya. Kayak dia udah gimana ya? Kayak dia punya semuanya nih, dia masih punya tangan, mulut yang masih komplit kan. Jadi kenapa harus minta kan bisa kerja? Itu sih ya, iya sih, gue juga kadang ya gue suka paling benci ya, anjir, gue aja dulu ya di 2015 bahkan gue udah nyari duit gitu kan, ikut itu apa namanya bongkaran gitu gue ikut-ikutan tuh ya, karena gue pengen tahu kerja itu apa sih gitu. Dan bahkan orang tua gue sering bilang gini nih, orang tua gue sering bilang, mungkin sama ya mungkin ya orang tua lu ya, orang tua gue selalu bilang sama diri gue kayak gini, ketika kamu sukses, ketika kamu ini apa namanya bahagia, kamu udah punya semuanya nih. Orang tua tuh cuma bisa nyeritain anaknya doang gitu. Yang merasakan ya kamu gitu. Kamu yang punya segalanya ya. Orang tua tuh cuma bisa nyeritain aja anaknya, oh begini gitu dan sebagainya. Sedih itu gua. Kalau gua sih melihat itu sedih karena kenapa ya? Apa yang kita lakukan selama ini ternyata buat diri kita sendiri gitu loh, ya kan, dan lain sebagainya. Dan bahkan anak-anak tuh suka mikir tuh, ini orang tua gue kok kayak gini dan lain sebagainya, apa nggak sayang sama gue gitu kan. Gue sering keluar malam gitu, gue pengen banget keluar malam sama kayak teman-teman gue gitu, tapi gue selalu dikasih waktu, tenggat waktu, pulang jam segini gitu kan. Ya benar. Kalau menurut gue sih it's okay, lu mau pulang kapan aja kalau produktif, kayak misalkan diskusi, ya kan, bertukar pemikiran, untuk menambah wawasan, ya kan, itu baik lah, hal wajar lah ya, itu positif. Ya kalau lu nongkrong, ya kan, nongkrong kayak ya mabar boleh lah sekali gitu kan, mabar atau apa namanya hal yang negatif gitu. Ya menurut gue sih nggak perlu sih, iya nggak sih? Iya.
mabuk apalagi ya kan, terus tawuran lah gitu kan, ngebegal apa gangster lah gitu kan mereka itu kan, lu ngebegal misalkan, kasian lah orang yang dibegal itu ya nggak sih. Dia nggak punya dosa, tiba-tiba dia nggak punya dosa apapun sama lu, tiba-tiba lu menghakimi dia, dan ibarat tuh lu malaikat Israel yang tiba-tiba nyabut nyawa dia tanpa persetujuan dari Tuhan, ya nggak sih? Itu loh maksud gua. Ironi sih menurut gua. Hal yang nggak wajar di Indonesia ini parah menurut gua. Kayak apa ya? Ya parah lah. Nah, menurut lu lagi nih, kacamata lu nih, dari kacamata lu nih ya, dari mata lu sendiri, manusia pada umumnya itu bisa melakukan semua hal ya. Iya nggak sih? Karena manusia itu notabene manusia yang paling sempurna, benar nggak sih? Benar. Dikasih titel sama Tuhan itu manusia yang paling sempurna, lebih daripada makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan gitu kan, hewan dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok manusia sering ngeluh dan lain sebagainya? Bukan ngeluh ya, kayak nyerah gitu dalam keadaan, padahal dia turun ke bumi itu kan, turun ke bumi apa namanya, lahir di muka bumi ini kan memang kodratnya itu kan belajar, ya kan, terus ya beribadah gitu kan, beribadah biar dapat dunia dan akhirat gitu kan, dan sebagainya. Nah, menurut lu tuh gimana sih yuk pandangan lu soal orang yang suka nyerah gitu dalam keadaan, padahal lu dari Lampung aja bisa nyari kerja gitu kan? Aneh gak sih orang-orang yang selalu bilang begitu tuh? Ada yang apa namanya, susah cari kerjaan kayak gitu-gitu dan lain sebagainya, kalau nggak ada duit nggak bisa masuk dan lain sebagainya gitu kan. Ya mungkin sih emang pasti ada lah yang begitu, cuman kan itu ada usahanya gitu loh. Ya setidaknya lu nge-grab dulu kek, atau lu ikut apa dulu kek, ya bisa jadi lah ya. Bisa. Lu maksud gua. Pandangan lu gimana tuh yo orang-orang yang suka nyerah gitu yo? Ya itu sih tetap balik lagi ke diri kita sendiri. Kita tuh punya apa ya, kita tuh harus punya semangat hidup gitu. Jadi kita tuh harus punya tujuan nih, besok tuh kita mau apa nih. Kalau kita udah di pikiran kita udah ada kayak gitu, itu pasti dengan sendirinya gua nggak mau tahu caranya, gue harus bisa kerja gitu. Bener sih gitu. Jadi semua itu kalau itu kita nggak bisa ini, kita walaupun apa ya, kasih masukan orang itu, kalau dia emang nggak mau, niatnya aja nggak ada, udah nggak bisa. Itu tergantung diri dia sendiri sih. Tetap. Ya, karena kan semua itu dia diawali dengan niat ya, niat yang positif ya. Kalau niat negatif ya nggak akan ketemu, betul nggak sih? Itu loh ya sih. Ya semua agama mengajarkan itu ya nggak sih? Ya katanya semua agama itu kan ketika lu berusaha ya, Tuhan itu bakal selalu menyertai lu gitu loh, dan dibukakan jalan-jalan itu, betul nggak sih? Ya karena gue juga belajar juga apa arti hidup dalam di menurut agama dan lain sebagainya gitu kan. Itu sih kalau gue sih lebih tepatnya orang-orang yang nyerah itu orang yang putus akan harapan, padahal ketika dia nggak suka sama, misalkan nih lu nggak suka sama lu nggak sepakat dalam hati lu nggak suka kerja ini nih. Nah, padahal di balik itu semua yang lu nggak suka itu ternyata itu punya hikmah yang bagus loh. Di dalam agama itu kayak gitu loh. Karena kenapa? Di balik kesusahan pasti itu ada kemudahan ya sih. Nah, ada hikmahnya juga, ada double tuh, ada triple, malahan triple give yourself gitu loh, kayak hadiah buat lu gitu loh. Ya kan, jadi kayak baik lagi, lu mau ngapain gitu loh. Iya sih, lu mau ngapain gitu. Lu ya udah semangat gitu loh. Ya gue juga di sini juga semangat gitu loh. Dan lain sebagainya. Makanya kenapa gue bisa bikin YouTube
channel itu cerita inspirasi kalangan bawah, yaitu karena gue berasal dari bawah, gue tahu, gue juga pernah hidup di jalan, gue tahu bagaimana kerasnya hidup di jalan. Gue juga pernah dulu kabur dari rumah seminggu setengah nih, gue pernah gitu. Gue nggak bawa apa-apa, gue cuma bawa motor gue rusak dan sebagainya, cuman gue nekatin gitu kan. Nah, di dalam itu semua ternyata ada hikmahnya gitu, di dalam seminggu setengah itu gitu. Ya sih, gue kayak kalau orang punya pikiran itu ya harus pikir panjang, ya gak sih? Gitu. Kalau mau mikir pendek ya lu hewan gitu loh. Nggak jauh beda lu sama hewan, cuma nyari makan, tidur, udah selesai gitu. Ya nggak sih? Iya. Tapi tetap be yourself because you're myself, karena gue mau jadi lu aja pengen jadi gue yuk. Gitu loh. Berarti kita harus mensyukuri diri kita sendiri. Ya kan, kalau kita udah syukur nih, apa aja rezeki yang udah diatur itu ya udah bakal dikasih terus, walaupun sedikit itu udah bahagia banget. Tapi orang-orang itu ketika udah bahagia baru bersyukur, aneh banget tuh. Jadi quotes gue itu kayak quotes gue suka bikin quotes ya. Jadi quotes gue itu kayak, ya kalau gue pemikiran gue gini, lu jangan pernah lu jangan mau bersyukur kalau lu udah bahagia gitu. Jangan, tapi coba lu bersyukur dulu ya. Lu bersyukur nih apa yang udah dikasih nih. Misalkan lu usaha untung sedikit, untung 1.000 nggak apa-apa, yang penting lu bersyukur aja, nanti lu bahagia nantinya. Beda orang bahagia dulu baru bersyukur, bener gak sih? Iya, benar. Kalau udah bahagia ya kan, wah bersyukur nih gue dapat duit segini, besoknya nggak dapat lagi, lemes, nggak bahagia gitu kan. Jadi bahagianya itu kalau udah mendapatkan apa yang dia mau gitu loh. Nggak bisa kayak gitu ya nggak sih, karena hidup itu proses bro, ya nggak sih? Iya. Kalau hidup nggak proses tuh bukan hidup namanya, ya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Itu loh. Dan proses itu punya masalah, resiko. Ya buat diri lu semakin kuat gitu. Iya. Benar nggak sih? Kalau nggak ada masalah nggak seru bro. Iya. Iya, benar. Banyak masalah yang gue hadepin waktu itu, masalah hutang dan sebagainya, punya hutang sana sini waktu itu, sampai motor gue dijual motor yang gue bilang gue kabur dari rumah seminggu setengah gitu kan, gue jual ya karena utang dan sebagainya ya. Tapi gue di situ belajar ada hal yang lebih baik ketika kita harus mengikhlaskan barang kesukaan kita ya, karena kita ambil resiko, kita harus tanggung jawab resiko itu, ya nggak sih? Walaupun orang tua juga ngebantu. Makanya jangan sampai lu nyanyain orang tua lu yang ada di rumah, karena orang tua itu adalah sebagian dari pintu yang akan dibuka sama Tuhan ketika lu udah berbakti sama orang tua. Bahkan lu doain aja deh, doain orang tua lu gitu deh, insya Allah kok lu bakal dibukakan pintu rezeki gitu. Jangankan itu, lu udah berbakti nih, kerjaan yang bakal nyamperin lu, bukan lu yang nyamperin kerjaan. Bener gak sih, Yok? Bener. Gitu. Yang penting lu juga harus beribadah bro, karena ingis. Kalau ibaratnya gini, orang tua lu berdoa terus tapi lu masih nutup cangkir kayak gini. Ibaratnya kalau orang tua nih sebagai ini teko nih, nah dia mau ngisi ke lu, tapi kalau lu nggak mau buka dengan cara itu, yaitu sholat apa gimana kan, balik apa gimana, kalau lu masih nggak kayak gitu ya jangan salahin orang tua lu yang ini yang nggak ngedukung lu ya bahasanya. Padahal dia pasti bakal mendukung setiap segala sesuatu hal yang positif buat anaknya, ya sih? Gitu. Oke, perbincangan kita akan dilanjutkan nanti. Tetap follow cerita inspirasi kalangan bawah di YouTube channel, dan nanti di Instagram bakal dibuatkan dan diproduktifin lagi. Instagram Warkop kita produktifin lagi nanti untuk edukasi tentang hidup dan
bisnis gitu ya kan. Ya kalau mau sharing apa lo, kalau ada perdebatan nih, kalau ada yang mau nyangkal ini apa namanya, nyangkal omongan kita nih ya, silakan komen aja, kita Silakan adu- komen ya. adu aja kan. Iya, Kita sharing cari. karena gua juga nggak tahu ilmu apapun, Iya, karena gua sama-sama. belajar gitu kan. Nggak mungkin orang-orang yang nonton tuh lebih pro, lebih actionnya dapat dan lain sebagainya, boleh di share. Oke, Thank you for attention.